damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, wabil khusus guru kita bersama akhina As-Sayyid Ahmad Muhajir bin Abdul Qadir As-Saqqaf, wal Habib Ridha bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan para habaib yang lainnya. Begitu juga para kiai, para asatid, begitu juga takmir masjid. Mudah-mudahan mereka semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fis sihha wal afiyah fi taatillah wa mardatih. Dan tak lupa juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jagalah ketakwaan kalian, kuatkan ketakwaan kalian kepada Allah. Wala tamutunna, dan jangan kalian nanti meninggal, kalian wafat, meninggalkan dunia, illa kecuali kalian adalah orang-orang yang muslim. Hadirin, kita tidak akan bisa menjadi orang yang bahagia kecuali kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah ada di dunia. Kebahagiaan di dunia hanya sementara. Kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu adalah ada di akhirat nanti. Kebahagiaan di dunia hanya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun paling lama. Tapi kebahagiaan nanti ada di akhirat, yaitu tidak ada jangka waktunya, selama-lamanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita rahmatnya Allah
kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Jadilah kalian orang yang bertakwa, dan jangan mati kecuali kamu adalah orang yang Islam. Kenapa? Karena Allah ingin melihat kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dan merasakan kebahagiaan yang selama-lamanya nanti ada di akhirat. Hadirin, kita harus menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita untuk selalu ada pada diri kita. Jadikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaikan pakaian yang gak akan kita lepas kemanapun kita pergi. Kemanapun kita pergi kita gak akan ngelepas baju, gak akan ngelepas celana, gak ada. Kenapa? Kita malu, takut dianggap orang gila kalau dilihat manusia. Itu pandangan manusia. Kita tidak bisa melupakan, tidak bisa tidak menghiraukan pandangan manusia. Lalu pantaskah jika kita melupakan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka itu, kemanapun kita, jadikan takwa sebagai pakaian kita. Jangan dilepas, jangan ditinggal. Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ketakwaan tersebut selalu ada pada diri kita, kita akan malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan sendiri, baik dalam keadaan lagi ramai-ramai, tetap selalu gunakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pakai baju takwa. Kalau pakai baju takwa semuanya bisa. Ini semua yang hadir ini rata-rata pakai baju takwa ini. Tapi yang dimaksud baju takwa ini agar supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kunci kehidupan, kesuksesan kita yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang paling nomor satu dalam hidup, jadikan yang nomor satu dalam hidup adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang menentukan nanti kita menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang senang atau menjadi orang yang menyesal. Dan bagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan ajaran Allah, dengan syariat Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian lepas daripada talinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa talinya Allah? Talinya Allah adalah Al-Quran, talinya Allah adalah Nabi, talinya Allah adalah ulama-ulama yang membuat kita semakin dekat kepada Rasulullah, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang kalau sudah dapat seperti itu. Ada Al-Quran, berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana supaya ngerti ajaran Al-Quran? Dengan kita mengambil ilmu, menimbah ilmu daripada ulama-ulama yang memang mereka adalah ulamaul akhirah. Kalau pengen selamat, kita nggak bisa, Beb. Kita bisanya cuma ngaji. Bagaimana? Nggak ngerti. Datang kepada ulama, datang kepada habaib, datang kepada kiai, datang kepada ustadz yang memang mengerti, yang memang dia itu berkapasitas dalam menerangkan itu. Enggak semua habib, enggak semua kiai, enggak semua ustadz. Yang memang betul-betul menerangkan Al-Quran sebagaimana yang diterangkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kemudian Allah ini bagaimana memerintahkan untuk tidak lupa kepadanya, untuk selalu bertakwa kepadanya. Allah setelah itu mengingatkan kepada kita untuk selalu bersama, untuk selalu bersatu, untuk selalu bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingat nikmatnya Allah, ingatlah nikmat Allah. Kenapa? Kalian dulu saling bermusuh-musuhan. Ayat ini memang turunnya kepada
kaum Aus dan Khazraj saat itu. Jadi ada di Madinah dulu itu ada turunan Aus dan Khazraj, yang mana mereka Aus dan Khazraj ini saudara, kakak beradik. Bapaknya seorang penguasa, seorang raja. Ketika bapaknya tiada, bapaknya meninggal, kakak beradik ini bertengkar. Kenapa? Rebutan. Sampai anak turunnya. Itu ada berjalan, permusuhan itu berjalan 70 tahun sampai 100 tahun. Berapa generasi. Ribut terus. Dan ributnya luar biasa. Bukan main, dan turunannya sangat banyak. Sampai datanglah ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian disatukan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Akhirnya mereka semuanya bersatu. Mereka semuanya saling memaafkan, menghilangkan kebencian dalam hatinya karena Nabi Muhammad SAW. Bersatu mereka. Banyak turunan Aus dan Khazraj ini, Amr bin As dan banyak lagi sahabat yang lain turunan Aus dan Khazraj ini bersatu kembali. Ketika Nabi hijrah ada di Madinah, ada salah satu yang mulai mau memprovokasi supaya ribut lagi antara Aus dan Khazraj ini. Turunlah ayat ini, diingatkan oleh Allah. Wadhkuru ni'matullah, ingatlah nikmatnya Allah. Kalian dulu bermusuh-musuhan, puluhan tahun kalian bermusuh-musuhan. Akhirnya kalian disatukan, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Memang ayat ini turun kepada turun saat terjadi ada gesekan antara Aus dan Khazraj. Tapi biasa dalil itu al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Ya, tidak hanya khusus kepada sebabnya ayat itu turun, tapi seluruhnya kita juga mendapatkan perintah untuk selalu mengingat persatuan kepada persatuan dengan agama, persatuan sesama muslim, persaudaraan sesama Islam. Ingat bagaimana Allah setelah memerintahkan takwa, Allah memerintahkan untuk kita selalu mengingat akan pentingnya persaudaraan sesama muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Islam itu memang jarang, sedikit pada awal mulanya Islam itu sedikit, sembunyi-sembunyi Islam itu dulu. Ketika Nabi mulai mengajarkan syariatnya, mengajak orang-orang beriman kepada Allah dengan syariatnya, banyak yang menolak daripada orang-orang Quraisy saat itu. Sehingga Nabi itu sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang ketahuan bakal disiksa sama pembesar-pembesar kaum Arab saat itu, terutama suku Quraisy. Suku Quraisy ini ya sukunya Nabi SAW. Mereka semuanya menolak. Sampai masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, yang berani terang-terangan saat itu pertama kali Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama kali terang-terangan Islam, akhirnya berani terang-terangan karena adanya Sayyidina Umar bin Khattab saat itu. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ini yang paling berani saat itu melawan kafir Quraisy. Kalau Nabi kasihan sama umatnya yang lain karena masih sedikit saat itu jumlahnya. Nah itu dikatakan apa? Badad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Agama ini mulainya memang jarang, sedikit. Wa sayaudu ghariban. Dan nanti di akhir zaman bakal kembali menjadi sedikit. Cuman perbedaannya nanti di akhir zaman itu sedikit bukan Islamnya, tapi yang sedikit adalah orang yang berpegang teguh dalam ajaran Islam. Sayati zamanun la yabqal Islam illa rasmuh atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang nanti suatu zaman enggak tersisa agama Islam kecuali hanya namanya. Islam KTP, hadirin. Ngakunya Islam tapi enggak sholat. Ngakunya Islam tapi enggak puasa. Ngakunya Islam masih main judi. Ngakunya Islam masih main slot.
Ngakunya Islam masih utang bank tedel, ngakunya Islam masih riba, ngakunya Islam masih zina, dan banyak. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. La yabqal Islam illa rasmuh. Enggak tersisa Islam kecuali hanya KTP, gambaran aja. Tapi prakteknya enggak ada sama sekali. Dan itu sudah mulai kita lihat dan banyak terjadi sekarang. Ngakunya Islam ditanya rukun Islam enggak ngerti. Ngakunya Islam ditanya tentang Nabi Muhammad enggak ngerti. Ngakunya Islam ditanya syahadat enggak hafal kadang. Ya Allah. Dan ini sudah mulai saat ini. Dan ini memang sudah terjadi, bagaimana Rasulullah SAW sudah mengatakan akan hal tersebut 1400 tahun yang lalu. Maka itu hati-hati. Kadang-kadang yang hadir majelis ini sholawatan ada di mana-mana hadir, masya Allah luar biasa. Naik sepeda motor, rela masuk angin, nggak pakai jaket kadang. Kadang gerimis masih diterjang. Ar-Ridwan hadir, tapi masya Allah nggak sholat hadirin, nggak sholat. Dan ini sudah banyak terjadi. Lanjutan daripada hadis tersebut apa? Wal masajid amirah, masjid-masjidnya megah luar biasa, tapi kebaikannya sedikit masjid-masjidnya. Yang sholat sedikit, majlisnya nggak ada, tadarusan Al-Qur'annya nggak ada. Kita lihat masjidnya sekarang di mana-mana besar. Kalau dulu mungkin susah, orang bangun ini susah. Sekarang ini masya Allah banyak orang dermawan, tapi nggak sholat. Masjidnya, kita lihat masjid ini. Masjid ini besar, tapi yang sholat berapa shaf? Wallahu a'lam. Kita lihat masjid-masjid, wah apalagi makin zaman makin naik nih masjid-masjid, wah ada yang bangunan Turki, ada yang bangunan masya Allah macam-macam. Tapi yang sholat setengah shaf hadirin. Sudah setengah shaf, yang sholat sudah bau tanah semua. Tua-tua, sengkuat-kuat, prei hadirin, nggak sholat. Maka itu hati-hati. Maka itu Allah mengatakan jaga Islam, jaga takwa. Takwalah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa, ya, ini memang sudah masuk zaman akhir sekarang ini. Dan bagaimana Islam ini mengajarkan kita luar biasa, yang mungkin hampir tidak ada di ajaran agama lain. Kita ini diajarkan untuk selalu bersama, selalu peduli satu sama lain, saling perhatian satu sama lain. Sholat setiap hari 5 waktu, kita diperintahkan untuk berjamaah. Diperintahkan untuk berjamaah. Kemudian setiap minggunya, 1 minggu sekali, sholat Jumat wajib berkumpul, bersatu, berjamaah. Bagaimana haji wajib berkumpul seluruh dunia untuk melakukan satu ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bersama. Kita ini diingatkan terus agar selalu bersama, saling peduli satu sama lain. Kok malah sekarang ini banyak orang yang mulai merusak, merenggangkan ini. Tahu ciri-cirinya umat Islam apa? Ciri-ciri umatnya Nabi apa? Tadi sudah saya baca. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, saling mengajak kepada kebaikan. Itu bagus. Itu ciri-cirinya orang Islam, ciri-cirinya umat Nabi Muhammad SAW. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat baik. Diperintahkan sholat, perintahkan sedekah, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa yanhauna 'anil munkar, nahi munkar, mencegah orang daripada perbuatan munkar, mencegah orang daripada perbuatan maksiat. Nahi munkar jangan diartikan harus marah-marah hadirin.
Nahi mungkar itu tidak harus marah-marah. Nahi mungkar itu ketika ada orang berbuat judi diingatkan, hati-hati, itu haram, kamu bisa dosa, itu nahi mungkar hadirin. Jangan pokoknya nahi mungkar itu diidentikan dengan ngamuk-ngamuk, enggak. Nahi mungkar itu salah satu perintahnya Rasulullah, salah satu perintahnya Allah. Dengan cara terserah macam-macam. Itu ciri-cirinya umat Islam, saling bantu dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu majlis ar-ridwan, bantu majlis yang lain, ngajak orang kepada majlis-majlis yang di situ diajarkan untuk kita mengingat Nabi, memuji Nabi, mengingat kewajiban Allah, meninggalkan keharaman Allah. Itu bagus, yad'una ilal khair. Itu ciri-cirinya umat Islam. Dan terakhir apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi orang-orang yang tafarraqu, enggak bisa bersatu, bercerai-berai. Jangan. Akhirnya nanti kalian sudah dikasih Al-Qur'an, sudah dikasih dalil, enggak mau bersatu, hati-hati. Orang-orang yang seperti ini adalah calon orang yang mendapatkan azab azim dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau sudah sama-sama syahadat, sudah sama-sama meyakini tiada Tuhan selain Allah, maka jangan dimusuhi. Jangan dimusuhi. Perbedaan silahkan. Perbedaan silahkan. Tapi yang penting sama-sama menjalankan sholat 5 waktu. Enggak ada yang bertentangan sama Nabi. Alhamdulillah. Jangan nanti hanya sedikit perbedaan langsung marah-marah, langsung dimusuhi. Dan ini banyak terjadi. Wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Tadi bagaimana Habib Ahmad mengajarkan, kita tidak diajari fanatik. Memang fanatik itu adalah menjadi penghalang untuk kita untuk bersatu, hadirin. Fanatik sama manusia itu nggak boleh, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh fanatik sama manusia, itu nggak boleh. Kenapa? Manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya orang lupa, tempatnya orang salah. Manusia pasti. Nggak ada manusia nggak ada lupa sama sekali, itu nggak ada, hadirin. Maka itu kalau sama manusia sampean mau ikut ta'zim silahkan. Kemudian kalau anda husnudzon bahwa orang yang anda cintai adalah orang yang wali, silahkan. Kemudian dia melakukan sesuatu yang mungkin secara zahirnya itu melanggar aturan syariat, tapi anda mau husnudzon, silahkan, tapi bukan untuk diikuti. Silahkan anda husnudzon, tapi bukan berarti harus diajarkan, harus dibenarkan. Tetap ukuran kita adalah syar'i, ukuran kita adalah syariat. Mau husnudzon silahkan. Maka itu jangan fanatik. Yuk, jangan fanatik. Fanatik hanya kepada Allah. Fanatik hanya kepada Islam. Fanatik hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu semua bisa salah, siapapun. Selain Nabi siapapun bisa salah. Enggak ada yang maksum selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan fanatik sama manusia. Makanya kalau fanatik akhirnya ketika manusia tersebut berbuat salah, akhirnya tetap dianggap baik. Ya apa caranya, dicarikan kol, carikan khilaf, ya apa caranya, ini harus baik dan diumumkan. Kalau perlu ditiru. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu hati-hati. Sekarang ini kadang, mohon maaf, beda warna musuhan misal. Beda warna dianggap sudah tidak sama, dianggap sudah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang kopiah putih, ada yang kopiah hitam seperti sekarang ini. Wah, dianggap ini, mohon maaf ini ya, sekarang ini kadang-kadang ya kalau di sini alhamdulillah aman. Cuma ini gambaran aja. Ini kaum keras, ini kaum nasionalis. Enggak ada, hadirin. Sekarang kan banyak gitu. Ini suka Pancasila, ini enggak. Gara-gara itu akhirnya musuhan, tidak mau menyapa, dianggap musuh berbeda. Jangan.
Berbeda silahkan, tapi jangan dianggap musuh. Apalagi kita ini hidup di zaman yang sudah mulai terbalik pola pikirnya sekarang ini, hadirin. Sekarang ini semuanya serba kebalik mikirnya kita ini. Gak ada yang kenceng. Mulai kembali kepada jahiliyah lagi. Mulai kembali lagi pikiran kita kepada jahiliyah. Kita ini sekarang hidup di zaman yang penuh dengan tipu, yang penuh dengan hoax. Di zaman yang kalau ngikuti orang gila jadi tren sekarang. Kita lihat sekarang. Orang gila itu dulu kita ketawain. Sekarang yang waras gila-gilaan, hadirin. Iya. Yang waras gila-gilaan kita lihat di medsos sekarang. Yang waras ikut gila. Kan aneh. Dan itu diikuti banyak orang. Ini pikiran kita ini tidak tahu jadi apa sekarang ini. Ini makanya zaman akhir ini bahaya. Kalau tidak berpegang sama majelis-majelis yang seperti ini, kita mungkin bisa lalai. Mandi lumpur, loh. Ya viral. Ya ono sing kei duit. Lah bingung. Ada orang butuh buat pondok, butuh buat masjid, ada bangun musola, tetangganya bangun rumah, enggak dibantu. Ada orang mandi lumpur dikasih uang. Subhanallah. Ini zaman model apa ini? Dan ini memang sudah diprediksi sama Nabi SAW. Ya. Sekarang ini ngomong lurus dianggap salah. Ngomong belehar ini yang betul. Yaitu Nabi itu sudah mengingatkan, jangan sampai kita ini mengikuti perbuatan orang-orang yang bodoh. Jangan sampai kita mengikuti perbuatan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu pokoknya melakukan hal yang dia anggap senang dilakukan sudah. Tidak ada halal haram orang jahiliyah. Sama seperti orang zaman akhir. Nabi berkatakan apa? La tattabi'anna sunnana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhubbin la dakhaltumuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu zaman nanti mereka akan mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu. Ikuti kebiasaan umat-umat terdahulu. Siapa umat-umat terdahulu? Ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang jahiliyah. Kita lihat sekarang banyak orang yang enggak sholat, banyak orang yang bermain judi, banyak yang bermain perempuan, mulai ngikuti kebiasaan orang dulu. Dulu perempuan itu terbuka dan hanya dibuat untuk pemuas laki-laki, sebatas pemuas, enggak dijadikan istri atau keluarga. Bahkan mohon maaf kalau lagi haid perempuan itu dimasukkan ruangan khusus, makan bareng sama keluarga itu enggak boleh. Saking dihinakannya perempuan zaman dulu. Sampai adanya Islam baru kita diajari untuk memuliakan perempuan. Sekarang perempuan dimuliakan malah pengen hina lagi. Disuruh pakai jilbab, terserah saya. Disuruh nutup aurat, malah dibuka auratnya. Ngikuti kebiasaan zaman dahulu. Dibilangi jangan utang riba, main riba. Hadirin. Ini zaman sekarang ini hadirin. Sampai kata Nabi, seandainya mereka masuk lubang buaya, diikuti masuk lubang buaya. Sekarang itu seperti itu. Kita lihat sekarang celeng itu apa? Kan ada itu celeng supaya dapat uang. Prank yang ngawur-ngawur. Ini mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu, hadirin. Maka itu hati-hati. Subhanallah. Ngamuk iki tak mirip ya aku. Wayane mandek ta. Ya, Masya Allah. Jadi kita di zaman akhir ini mesti hati-hati. Zaman sekarang ini lebih baik banyak diem ada di rumah, lebih baik banyak diem gak usah banyak ngomong. Ya, katanya Imam Sufyan As-Tsauri apa? Al-an zamanus sukut waluzumil buyut waridha bil qut ila antamut. Katanya Imam Sufyan As-Tsauri apa? Sekarang ini zaman diem, pengen selamat diem, nggak usah banyak komentar.
Komentar sedikit walaupun yang dikomentari ini yang dia komentarkan ini hal yang benar. Kalau perlu hal yang sudah pasti benar tetap disalahkan. Tetap dibuat ramai, apa caranya ada salahnya. Diem katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Waluzumil buyut, gak usah banyak keluar. Diem. Kenapa banyak keluar sekarang kita lihat. Keluar titik ngelihat tetangganya buka aurat. Keluar sedikit ngelihat Bang Dedel. Keluar sedikit ngelihat orang ngadu ayam. Keluar sedikit, wah macam-macam sudah. Lebih baik diem di rumah. Bahkan dikatakan sampai sebagian ulama itu mengatakan apa? Nanti akan datang suatu zaman, ya, suatu zaman ibadah hal yang paling afdal dilakukan apa? Diem ada di rumahnya tidur. Tidur sudah itu lebih afdal. Kenapa? Selamat. Saking banyaknya fitnah agama nanti. Ini sudah mulai kita lihat terjadi. Maka itu hati-hati. Waridho bilkut katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Zamannya zaman sekarang paling enak apa? Ar-ridho bilkut. Terima apa adanya. Apapun yang kita bisa makan, yang penting halal makan. Hanya bisa makan nasi, tempe, sambal, kerupuk. Alhamdulillah masih gak gule ambil sate. Ar-ridho bilkut sudah. Gak perlu kita memaksakan diri harus makan yang enak. Akhirnya yaitu terjerumus kepada Bang Titil nanti. Itu iya. Loh, saya ngomong gini ini karena sudah mulai banyak sekarang dan ini harus diingatkan. Sampai kapan ridho bilkut ila antamut, sampai mati kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ojo ake-ake metu teko oma mangano saono gak usah ake komentar. Sampai kapan? Sampai mati, sampai is dead. Selamat insyaallah. Kenapa? Nanti karena di akhir zaman itu nanti zina itu di pinggir jalan itu menjadi hal yang biasa. Dan gak ada yang negor hadirin. Zina nanti menjadi hal yang biasa, gak ada yang negor. Dan sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah. Seakan-akan zaman sekarang ini anak sekolahan tingkat tinggi atau SMA, kelas SMA apalagi kuliah, kalau gak zina gak afdol hadirin. Seakan-akan sampai seperti itu sekarang ini. Kalau enggak zina ketinggalan zaman, diketawai sama temennya. Alah kamu ini ketinggalan zaman, kurang pergaulan, ini itu segala macam. Masya Allah sekarang ini. Nah itu hati-hati. Dan terakhir Nabi SAW juga bersabda apa? Sayati zamanun, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang nanti suatu masa kata Nabi SAW di mana pada hari-hari tersebut, waktu-waktu tersebut di akhir zaman nanti penuh dengan tipu, penuh dengan hoax. Sekarang ini kita bingung antara berita benar dan hoax. Ini sudah mulai terjadi sekarang. Banyak yang hoax, banyak yang palsu berita sekarang ini hadirin. Hati-hati, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Tahun-tahun itu penuh dengan tipu daya, penuh dengan berita palsu, dengan berita hoax dan yang lainnya. Dan yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Sudah zaman banyak yang hoax dan nanti orang yang pembohong, orang yang suka bohong, yang enggak bisa dipercaya dianggap orang yang paling jujur. Dianggap orang yang jujur. Orang yang jujur dianggap pembohong hadirin. Dan ini mulai terjadi sekarang. Kita lihat apalagi kita miris di akhir-akhir ini banyak framing-framing yang di situ membuat kita benci kepada ulama. Ulama yang lurus dianggap ulama yang macam-macam sudah. Yang dibilang radikal, radikul, radikil, kikil semuanya sudah. Sekarang ini sudah mulai terjadi seperti itu. Yang kalau ngasih fatwa nyeleneh dianggap benar. Loh ini sudah terjadi. Ini sudah diomongkan sama Nabi. Yusaddaku fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Yang pakai dalil, yang pakai syar'i, yang pakai pendapat yang kuat dianggap ini terlalu kaku. Sekarang zaman sudah mulai modern, nggak ngikuti perkembangan zaman.
Yang nggak pakai dalil dianggap benar. Dan ini sudah terjadi hadirin. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan orang yang khianat nggak bisa dikasih amanat, dianggap orang yang amanat. Yang amanat dianggap orang pengkhianat. Wah, ini sudah banyak sekarang ini. Apalagi mohon maaf ini ya, saya bukan ngomong apa-apa, deket pil-pil ini banyak kayak gini. Sekarang ini zaman deket pil-pil hadirin. Nggih, pilkades, pilkada, pil-pil yang lain ini tambah banyak sekarang ini. Ya, yang suka goro dianggap orang yang jujur dianggap yang goro, segala macam. Padahal suka goro kabeh suka goro. Ya, seakan-akan yang ini wah sudah luar biasa. Ya. Kemudian wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah, kata Nabi. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan nanti yang suka komentar, yang banyak ngomongnya itu kaum ruwaibidah. Kata Nabi, nanti di akhir zaman nanti yang banyak komentar, yang banyak ngomong itu siapa? Ar-ruwaibidah, orang ruwaibidah. Apa ruwaibidah itu? Sahabat bertanya sama Nabi, "Wa mar ruwaibidah ya Rasulullah?" Akhirnya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi menjawab apa? At-tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang bodoh, orang yang awam, gak ngerti apa-apa, tapi berbicara dalam urusan yang umum, berbicara dalam urusan yang lagi rame. Kita lihat sekarang urusan zakat, mesti nanti urusan zakat fitrah nanti macam-macam komentarnya. Yang komentar orang yang gak ngerti. Kurban, diterangkan fikih masalah kurban, gak terima. Atau ada orang yang bingung, yang ngomong nanti orang at-tafih, yang gak ngerti masalah hukum ikut komentar. Dan itu nanti banyak terjadi, yang gak ngerti apa-apa ikut komentar. At-tafih yatakallam fi amril ammah. Dan ini banyak sekarang, bukan ahlinya ngomentari. Orang gak ngerti mobil, gak ngerti mesin, sok berbicara mobil yang paling bagus adalah mobil ini, yang ini kurang bagus, kenapa begini? Gak ngerti padahal, gak menguasai. Orang yang bodoh berbicara dalam urusan yang amma, yang umum, yang lagi rame. Sok berbicara hukum lah. Sekarang ini kan banyak ya, tiba-tiba orang jadi bijaksana. Ada satu permasalahan dijelaskan secara ini, ada dua orang lagi sengketa mungkin, dijelaskan secara hukum fikih seperti ini. Tiba-tiba nanti ada yang sok jadi penengah. Sudah, biar adil, kalau menurut saya biar nggak ribet dibuat gini aja. Tapi bertentangan sama syariat, nggak ngerti sama hukum, tiba-tiba jadi ahli hukum, sok jadi penengah, menjadi orang yang bijaksana. Rusak kalau sudah seperti ini. Ini sudah banyak terjadi sekarang. Ada satu permasalahan terjadi di satu negara terjadi masalah hukum. Kita lihat yang ramai siapa? Netizen hadirin. Loh, netizen ngomentari masalah hukum ini ya apa? Yo gak tahu kuliah kadang, subhanallah. Gak ngerti hukum, sekolah SD gak munggaping telu. Melu komentar sok bijaksana. Kalau menurut saya mestinya seperti ini. Wis menengo lek gak ngerti ku. Lah ini memang ruwaibidah ini ya seperti ini. Yang bijaksana nggak didengar, yang banyak komentar nanti ya ruwaibidah. Sekarang ini lihat, ada apa-apa sedikit langsung rame, wus. Nah itu namanya kamu ruwaibidah sudah. Ruwaibidah ini urusan hukum, ada keliru sedikit langsung rame. Wah, saya mengikuti Ustadz Fulan. Ustadz Fulan itu nggak ngerti apa-apa. Itu bodoh, jangan diikuti. Itu terlalu kaku, nggak ngikuti modern. Ini kita harus sekarang ini modern, hukumnya berarti harus direvisi sekarang. Loh. Ini tafih, ini ruwaibidah. Hati-hati sampai sama ruwaibidah ini. Ya, di zaman akhir ini ruwaibidah telecehan hadirin. Telecehan hadirin. Maka itu hati-hati ya. Jangan sampai kita menjadi orang ruwaibidah.
Nabi mengatakan itu untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang selamat, supaya kita ini memahami, nggak terpengaruh dengan fitnah akhir zaman. Maka itu kita harus selalu minta kepada Allah untuk dikuatkan iman dalam diri kita, supaya nggak tergoyangkan dengan fitnah akhir zaman, supaya kita mati tetap dalam keadaan la ilaha illallah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Maka itu kata Nabi apa? Nabi itu memperbanyak doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku atas agamamu. Apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Perbanyak doa itu. Biasanya para ulama, para habaib wabil khusus membaca itu biasanya di sujud terakhir sholat atau di dalam tasyahud. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Kita sekarang hadir majelis Ar-Ridwan, nanti ketika Israel silaturahmi kepada kita, ya, kape nyabut nyawa, belum tentu kita meninggal dalam keadaan Islam. Belum tentu kita meninggal dalam keadaan meyakini la ilaha illallah. Kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Tapi kita berharap dan minta kepada Allah untuk kita selalu dalam keadaan la ilaha illallah dan mati dalam keadaan la ilaha illallah, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semuanya umumnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.